Bab 465, dua pria tampan bernyanyi di tengah hijau, sekelompok pria tampan terbang ke langit biru. 1. Shen Yanxiao tidak sabar untuk mencari alasan untuk pergi begitu mereka mengirim Shen Jiayi ke asramanya. Shen Yue dan saudara kembarnya tidak terlalu menyukainya, dan perasaan itu saling berbalas. Mengapa dia tinggal di sana untuk menimbulkan lebih banyak kebencian di antara mereka? Shen Xiu juga pergi bersama Shen Yanxiao. Dia lebih peduli tentang keadaan Shen Yanxiao daripada pendaftaran Shen Jiayi. Shen Jiayi biasanya akan mendesak Shen Xiu untuk tinggal bersamanya. Namun, dia tidak melakukannya, mungkin karena dia telah melihat wajah tampan yang baru. Bayangan wajah Qixia yang tersenyum itulah yang berputar di kepalanya. Semua orang menganggapnya aneh ketika dia tidak lagi peduli dengan Shen Xiu. Shen Xiu dan Shen Yanxiao meninggalkan divisi Magus dan berjalan-jalan di jalan di Akademi Saint Laurent. Yah, sepertinya dia akhirnya berhasil sampai di sini. Jangan terlalu sering datang ke divisi Magus. Untung saja kamu tidak satu divisi dengannya, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir dia akan menindasmu. Shen Xiu khawatir tentang Shen Yanxiao ketika dia melihat tubuhnya yang kurus dan rapuh. Kebencian Shen Jiayi terhadap Shen Yanxiao tidak akan pernah berkurang. Dia tidak ingin melihatnya menindas adik perempuannya lagi. Diganggu oleh Shen Jiayi, Shen Yanxiao mencibir diam-diam. Dia tahu bahwa dia bisa menghancurkan gadis bodoh yang gila dan tidak berguna itu dalam waktu singkat. Kakak Xiu, jangan khawatir. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya Shen Yanxiao jika dia tidak bisa mengurus anak manja? Akan lebih baik bagi Shen Jiayi untuk bersikap bijaksana dan tidak memprovokasi Shen Yanxiao. Namun, jika dia memilih untuk tidak bersikap bijaksana, Shen Yanxiao tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Shen Xiu tersenyum dan menatap langit biru yang indah. Kamu telah tumbuh dan berubah begitu banyak sehingga aku tidak terlalu khawatir sekarang. Setelah mengatakan itu, Shen Xiu mengambil bola kristal bening dan tembus pandang dari cincin interspatialnya. Bola kristal itu berukuran sebesar kuku jempol, tetapi hadir dengan kelembutan dan kemurnian yang mutlak. Kamu harus berhati-hati setiap kali aku tidak bersamamu. Simpanlah Starbed ini bersamamu untuk sementara waktu. Aku ingin memberikan ini kepadamu sebelum kamu datang ke sini tetapi aku terlambat. Untungnya, aku bisa memberikannya kepadamu hari ini. Shen Xiu meletakkan Starbed di tangan kecil Shen Yanxiao sambil tersenyum. Shen Yanxiao menatap Starbed yang bening di telapak tangannya. Dia bisa merasakan kehangatan yang mengalir ke tubuhnya. Untuk apa Starbed ini? Shen Yanxiao dapat melihat bahwa Starbed bukanlah benda biasa, dan itu pasti harta yang sangat berharga. Shen Xiu menjawab, tidak ada yang istimewa. Namun, jika kamu dalam bahaya, kamu bisa menghancurkannya dengan tanganmu dan itu mungkin berguna untukmu. Jawabannya ambigu dan membuat Shen Yanxiao ragu. Terima kasih, saudara Xiu. Shen Yanxiao tidak mendesaknya dengan pertanyaan lain, dan menerima hadiah itu sambil tersenyum lebar. Shen Xiu tidak akan pernah bermaksud menyakitinya. Shen Xiu menepuk kepala Shen Yanxiao. Kau tidak perlu berterima kasih padaku untuk apapun, katanya lembut. Jejak rasa bersalah melintas di matanya yang lembut dan hangat. Namun, rasa bersalah itu menghilang begitu cepat sebelum ada yang menyadarinya. Saat mereka sedang berbicara, sebuah suara malas tiba-tiba menyela mereka. Shen Jue, apakah kau tidak akan memperkenalkan kami? Qixia muncul dalam sekejap mata. Ia berdiri di bawah pohon tidak jauh dari mereka. Ia bersandar di batang pohon dengan lengan terlipat di dada. Sinar matahari yang terang memantul ke tubuhnya dari celah-celah dedaunan dan menciptakan pemandangan yang surrealis. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Bukankah orang itu menyelinap pergi dengan alasan bahwa mentornya telah memintanya? Apakah dia tidak memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat itu? Nama saya Shen Xiu. Anda pasti tuan muda ketiga dari keluarga Qilin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Senyum tipis mengembang di wajah lembut Shen Xiu, dan itu sama menyenangkannya dengan angin musim semi. Bab 466, dua pria tampan bernyanyi di tengah hijau, sekelompok pria tampan terbang ke langit biru. 2. Dua pemuda yang sangat tampan saling berhadapan dengan jarak hanya beberapa meter. Shen Yanxiao menyadari bahwa kehadirannya di sana sama sekali tidak diperlukan. Mengapa dia merasa seolah-olah kedua pria itu seperti pesta yang memanjakan mata?
Dia menyentuh penyamarannya yang kusam dan berpikir tentang bagaimana keberadaannya merugikan keharmonisan dan keindahan. Sen Xiu, aku sudah tak sabar bertemu denganmu. Qixia melangkah perlahan ke arah pria itu. Dia tampak begitu ramah dengan mata berbentuk bulan sabit yang berbinar-binar karena senyum. Kau menyanjungku. Semua orang tahu bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Qilin tidak ada duanya dalam hal bakat dalam mempelajari ilmu sihir. Kau juga sangat ahli dalam keterampilan bisnis. Aku telah mengagumi reputasimu selama ini, senyum Sen Xiu bertahan saat ia menjawab dengan lembut. Qixia melirik Sen Yanxiao dengan santai saat dia berdiri di samping dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Sen Xiu. Kau terlalu baik, dan kau, saudara Sen, adalah yang terbaik di antara anggota muda dalam keluarga burung vermilion. Sen Yanxiao memutar matanya saat kedua pria itu terus bertukar pujian. Mungkinkah mereka lebih munafik? Keluarga burung vermilion dan keluarga Qilin tidak pernah berhubungan baik. Apakah mereka perlu saling menjilat seperti itu? Saudara Sen, sepertinya ini kunjungan langka dari Anda ke Saint Laurent Academy. Bagaimana kalau saya menyelenggarakan resepsi untuk menghormati Anda? Tanya Qixia sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menurutinya. Sen Xiu tidak menolak tawarannya. Sen Yanxiao merasa bahwa mereka berdua berusaha untuk saling menatap dengan diam-diam, tetapi dia tidak mengerti. Kalau tidak, mengapa mereka bersikap begitu sopan satu sama lain, dan bahkan berpegangan tangan saat mereka berlari untuk bersenang-senang? Apakah kepala keluarga mereka tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang begitu hebat? Selain itu, Sen Yanxiao bisa merasakan di dalam hatinya bahwa apa yang disebut penerimaan Qixia kemungkinan besar akan. Sen Yanxiao menyeka air matanya yang hanya khayalan ketika mereka bertiga mendapati diri mereka di depan pintu masuk kasino bawah tanah. Dia berharap mentor si Eling bisa memaafkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa masuk ke divisi pemanah hari itu, lagi. Kasino, Sen Xiu menatap kerumunan padat di kasino bawah tanah dengan heran. Aku penasaran apakah saudara Sen tertarik dengan satu atau dua permainan. Kami punya banyak cara menarik untuk berjudi di sini. Selain koin emas, kami juga menerima apapun yang berharga di sini. Qixia memegang kipas tulang giok putih di tangannya dan melambaikannya dengan lamban. Sen Xiu melirik Sen Yanxiao sebentar. Karena Sen Yanxiao tidak keberatan dengan kehadiran mereka, dia mengangguk dan menerima undangan Qixia. Sen Xianyao tercengang saat menyadari bahwa pedagang yang mencari untung itu telah menipu saudaranya yang baik dan jujur ke tempat busuk itu. Sen Xiu adalah sosok yang lembut dan berbudi luhur. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, dia tidak akan pernah bisa membayangkan dirinya sebagai orang yang akan pergi ke tempat seperti itu. Apakah bajingan itu, Qixia, ingin mengincar uang keluarganya? Orang itu memang pedagang yang suka mencari untung. Ia bahkan tidak bisa menolak untuk meminta uang dari keluarga rekannya. Namun, dalam 1 jam berikutnya, Sen Yanxiao akhirnya dapat menyaksikan apa artinya mengubah sesuatu yang mengerikan dan busuk menjadi langka dan halus. Segunung kecil harta karun yang tak ternilai telah menumpuk di depan Sen Xiu. Sen Yanxiao hampir tidak bisa bernapas karena dia merasa pemandangan itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia terlalu terkejut melihat seorang pemuda yang lembut dan santun di kasino yang bau menikmati kemenangannya di meja judi. Sangat sulit untuk menerima bahwa Sen Yanxiao tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Saudaraku, mengapa engkau tidak mengatakan kepadaku bahwa engkau adalah dewa penjudi? Tolong tunjukkan belas kasihan karena adik perempuan Anda yang konyol dan menggemaskan telah menginvestasikan bagiannya di kasino juga. Qixia tidak terkejut dengan kemenangan Sen Xiu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melingkarkan lengannya di bahu Sen Yanxiao dan menutupi bibirnya sambil berbisik, ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat dari saudaramu. Bab 467, dua pria tampan bernyanyi di tengah hijaunya pohon willow, sekelompok pria tampan terbang ke langit biru 3. Sen Yanxiao melirik kakaknya melalui sudut matanya tetapi tetap diam. Sen Xiu telah menikmati perjalanan mulus menuju kemenangan dan menuai hasil yang memuaskan. Tidak lama setelah itu, Yang Xi dan Yan Yu juga tiba di ruang tunggu kasino. Hal pertama yang mereka perhatikan saat melangkah masuk ke ruangan itu adalah tumpukan besar barang rampasan yang dimenangkan Sen Xiu. Ini Yan Yu, dan ini Yang Xi. Qixia memperkenalkan diri dengan malas sambil tetap duduk di kursinya. Ini saudara laki-laki Sen Jue, Sen Xiu. Senang bertemu denganmu.
Ketiganya saling menyapa, tetapi mereka semua menyimpan beberapa pikiran pribadi tentang pertemuan mereka hari itu. Yan Yu dan Yang Xi, tentu saja, telah mendengar tentang Shen Xiu. Dia adalah satu-satunya yang mereka anggap layak, dari semua anggota yang lebih muda dalam keluarga burung vermilion. Shen Yifeng dan Shen Jiayi bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Shen Xiu juga pernah mendengar tentang mereka. Shen Xiu mengira itu hanya kebetulan ketika dia bertemu dengan tuan muda dari keluarga Qilin. Namun, tuan muda dari keluarga Azure Dragon dan keluarga White Tiger juga telah memperkenalkan diri. Dari cara mereka berbicara dengan Shen Yanxiao, dia dapat mengetahui bahwa mereka adalah teman dekat. Satu-satunya anggota yang tidak ada dalam persamaan itu adalah seorang perwakilan dari keluarga Black Tortoise. Shen Yanxiao telah berada di Akademi Saint Laurent selama beberapa bulan, dan tampaknya dia telah menjalin hubungan baik dengan kelompok tuan muda itu. Itulah yang dipikirkan Shen Xiu ketika dia melihat mereka bersama. Sayangnya, Shen Xiu tidak tahu bahwa tuan muda dari keluarga penyu hitam baru saja mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Akademi Saint Laurent. Jika dia tahu tentang itu, dia akan tercengang oleh keterampilan diplomatik adik perempuannya. Kelima pemuda itu menghabiskan sepanjang sore di ruang tamu sambil mengobrol tentang segala hal. Shen Xiu tersenyum hangat saat ketiga pemuda itu bercerita tentang pengalaman masa lalu adiknya. Kalau ada orang yang masuk ke dalam longe itu, pandangan mata empat lelaki tampan dan elegan akan langsung membuat mereka silau. Sayangnya, Shen Yanxiao adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh hormon pria yang meluap di ruangan itu. Dia mendengarkan dengan saksama saat keempat pria itu bergosip dan terlibat dalam diskusi tentang dirinya. Orang-orang berkata bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Meskipun Shen Xiu beberapa tahun lebih tua dari tiga tuan muda lainnya, mereka semua memiliki bakat. Sepertinya tidak ada perbedaan generasi saat mereka berbincang satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa keempat tuan muda itu telah menjalani sore yang menyenangkan dan bahagia. Hari sudah subuh ketika Shen Xiu harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang karena ia diharapkan sudah pulang ke rumah saat itu. Maafkan aku karena kau harus melihat ini hari ini, kakak Xiu, bisik Shen Yanxiao kepada Shen Xiu. Ia merasa bersalah karena ketiga bajingan itu telah menyiksa kakaknya yang baik hati itu sepanjang sore. Hari ini aku bersenang-senang sekali. Akhirnya aku bisa tenang sekarang karena aku tahu kau telah mendapatkan banyak teman baik, kata Shen Xiu sambil tersenyum tulus. Ia khawatir tentang Shen Yanxiao, yang baru saja dikirim ke Akademi Saint Laurent saat ia kembali ke dirinya yang normal. Ia khawatir karena ia tidak tahu apakah ia bisa membangun hubungan dengan salah satu siswa di sana. Namun, ia bisa melihat bahwa adiknya telah melakukannya dengan baik, lebih baik dari yang ia harapkan. Saudara Shen, datanglah dan kunjungi kami saat kamu senggang. Qi Xia, bersandar malas di kusen pintu sambil menatap Shen Xiu sambil menyeringai. Terima kasih telah menghiburku hari ini, jawab Shen Xiu sambil tersenyum. Ia tidak mengambil uang dan barang berharga yang telah dimenangkannya. Sebaliknya, ia meninggalkannya untuk Shen Yanxiao. Shen Xiu telah tiba dan pergi dalam rentang waktu setengah hari. Ia tampak seperti angin sepoi-sepoi yang lembut dan menyegarkan yang membawa kehangatan dan udara segar. Shen Yanxiao melambaikan tangannya saat melihat Shen Xiu meninggalkan akademi. Dia menyesal bahwa Shen Xiu harus pergi begitu cepat. Dia adalah burung yang bebas di kehidupan sebelumnya, bebas dari belenggu dan tanpa ikatan apapun di dunia. Sepertinya dia memiliki orang-orang yang dia sayangi di kehidupan barunya. Shen Feng, Shen Xiu, keempat bajingan itu, dan dua mentor yang dia temukan di Akademi Saint Laurent semuanya telah menjadi permata yang cemerlang di hatinya. Bab 468, Kehilangan 1. Kehidupan berjalan seperti biasa. Shen Yanxiao, yang telah kembali ke kehidupan yang tenang, mendedikasikan dirinya untuk pelajaran. Hari pertama ia melapor ke divisi pemanah, Xieling menyeretnya keluar dari kelas dan menegurnya. Ia dikritik habis-habisan karena sering absen dari kelas. Akhirnya, Xieling melepaskannya setelah dia dengan tulus meminta maaf padanya. Divisi herbalis bagaikan surga bagi Shen Yanxiao sejak Sang Guan Xiao dan Pu Lixi pergi. Namun, dia sedang dalam suasana hati yang tertekan karena dia juga kehilangan teman baiknya, Tang Nazi. Menjadi sangat jelas bagi Shen Yanxiao bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa kembali ke alam damai sebelumnya. Setelah Shen Jiayi diterima di divisi Magus, dia berperilaku baik. Namun,
dia juga akan melakukan tindakan ekstrim ketika dia ingin menyenangkan seseorang. Qixia tidak menunjukkan perlawanan apapun terhadap Shen Jiayi, dan dia selalu tersenyum padanya. Kepercayaan diri Shen Jiayi meningkat setiap kali Qixia tersenyum padanya. Sayangnya baginya, dia tidak tahu bahwa ekspresinya akan mengundang pukulan. Setiap kali Shen Yanxiao berkumpul dengan Qixia dan yang lainnya, mereka terkadang bertemu dengan Shen Jiayi. Pada saat-saat seperti itu, Shen Jiayi selalu melotot ke arah Shen Yanxiao secara diam-diam, karena ia berharap dapat menggantikan posisinya. Shen Yanxiao sudah menguasai keterampilan mengabaikan semua tatapan yang diarahkan padanya. Kecemburuan Shen Jiayi dan kepahitan yang tersembunyi di matanya bahkan tidak dapat menembus pertahanan Shen Yanxiao terhadap tatapan itu. Dia hanyalah karakter keji yang tidak memiliki kemampuan bertarung yang sesungguhnya. 2 bulan berlalu dengan cepat, dan hanya tinggal 2 bulan lagi menuju turnamen antar akademi di Kekaisaran Longxuan. Pada saat itulah Shen Yanxiao telah tenggelam dalam depresi berat. Dia telah memperoleh rumput api dan tanaman moling. Satu-satunya hal yang dia butuhkan untuk ramuan itu adalah bunga kerangka. Dia telah menerima sejumlah besar inti iblis, tetapi jumlah itu tidak cukup untuk memuaskan nafsu makan seseorang. Dia harus menemukan cara lain untuk menemukan bunga kerangka jika dia ingin membuka lapisan segel lainnya sebelum turnamen. Jika tidak, dia harus muncul di kompetisi sebagai seseorang dengan keterampilan tingkat menengah. Jika itu terjadi, dia hanya akan mengundang pelecehan. Shen Yanxiao tidak pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemampuan Qixia dan teman-temannya yang lain. Namun, dia yakin bahwa mereka setidaknya harus berada pada level yang lebih tinggi. Mereka adalah siswa terbaik di divisi mereka masing-masing dan merupakan perwakilan dari pasukan paling elit di Akademi Saint Laurent. Dia bertanya-tanya apakah peserta dari akademi lain bisa sehebat teman-temannya. Jika dia ingin memastikan bahwa dia dapat mengamankan sebidang wilayah di tanah terlantar, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan informasi mengenai bunga kerangka. Kelompok tentara bayaran Serigala Gua telah membantunya mencarinya, tetapi usaha itu hanya menghasilkan sedikit hasil. Saat itu akhir pekan, dan sebagai seorang guru yang tidak bermartabat, Shen Yanxiao teringat burung vermilion yang ditinggalkannya di Kota Hitam. Itu adalah kesempatan langka di mana dia memikirkan binatang mistis itu, jadi dia berganti pakaian menjadi Huo Xiao dan berangkat ke Kota Hitam. Kota Hitam tetap ramai dan berisik seperti biasanya. Jalanan yang padat dipenuhi orang, dan suara pedagang kaki lima yang berisik terdengar di telinganya. Shen Yanxiao berjalan di antara kerumunan dengan lincah, dan dia akan menyerap informasi tentang kejadian-kejadian di Kota Hitam dengan telinganya dari sana-sini. Namun, dia berhenti karena sesuatu yang dikatakan oleh seorang pejalan kaki. Kelompok prajurit bayaran Serigala Gua telah menderita kerugian besar. Aku bertanya-tanya di mana mereka mendapatkan tugas yang telah menyebabkan korban yang begitu banyak itu. Mereka bahkan tidak menderita kerugian sebanyak itu selama misi terakhir mereka ke Gunung Kuluo. Mengapa pengorbanan mereka begitu besar untuk tugas aneh ini? Shen Yanxiao mengerutkan kening saat dia menoleh ke arah pria yang sedang berbicara dengan teman-temannya. Saya pikir tugas itu telah merugikan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Saya kira mereka akan kehilangan peringkat mereka sebagai kelompok prajurit bayaran teratas di Kota Hitam. Bab 469, Kehilangan 2. Kedua orang itu saling berbincang. Tanpa menyadari bahwa ucapan mereka telah sampai ke telinga orang di dekatnya, kedua orang itu pun pergi sambil masih asyik mengobrol. Shen Xiaoyan terpaku di tempat, dan alisnya berkerut erat. Dulang telah memberitahunya bahwa mereka mungkin akan segera menemukan barang yang dimintanya. Namun, sudah setengah bulan sejak Dulang mengiriminya pesan itu, dan Shen Yanxiao belum menerima kabar sejak saat itu. Dia pikir itu hanya usaha sia-sia bagi Dulang. Namun, pada saat itu, pembicaraan antara kedua orang itu telah mengganggu pikirannya. Shen Yanxiao mengubah tujuannya dan bergegas menuju markas besar kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Dia tidak melihat seorang pun saat dia sampai di pintu masuk, meskipun biasanya suasananya sangat khidmat. Bahkan penjaga di dekat gerbang tidak ada. Gerbangnya juga terkunci, yang sungguh aneh. Shen Yanxiao melangkah maju dan mengetuk gerbang yang terkunci. Kelompok prajurit bayaran Cave Wolves tidak menerima tugas apapun akhir-akhir ini. Silakan kembali jika Anda di sini untuk mempercayakan misi kepada kami. Dia mendengar suara Evil Wolf dari dalam gerbang, tetapi gerbangnya tetap tertutup.
Sen Yanxiao yakin bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada kelompok prajurit serigala gua. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara serigala jahat, ini aku, Huo Xiao." Keheningan mengikuti kata-katanya. Sesaat kemudian, gerbang tebal itu terbuka, dan serigala jahat muncul di hadapan Sen Yanxiao. Saat dia melihat Evil Wolf, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Sebagai seorang ksatria tingkat lanjut, Evil Wolf selalu sekeras paku. Namun, saat dia berdiri di depannya, dia melihat tangan kiri Evil Wolf ditutupi perban tebal, dan ada bekas luka baru di wajahnya yang tampan. "Ah, ternyata kamu, Huo Xiao." Serigala jahat memandang Sen Yanxiao dengan malu. "Saudara serigala jahat, apa yang terjadi padamu?" Sen Yanxiao menatapnya dengan bingung. Serigala jahat menghela napas. "Masuklah, dan aku akan menceritakannya kepadamu," kata serigala jahat kepada Sen Yanxiao. Dia mengikuti Evil Wolf ke markas besar kelompok prajurit bayaran Cave Wolves. Aula yang luas itu sepi, karena tidak ada seorang pun di sana. Evil Wolf menuntunnya ke belakang. Ketika Sen Yanxiao melangkah ke ruang belakang, dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya di sana. Puluhan anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua duduk di kursi mereka, masing-masing dari mereka mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan mengalami luka parah seperti patah tangan atau kaki. Bau samar darah mengepul di udara. "Saudara serigala jahat, apa yang terjadi?" Sen Yanxiao merasa sulit membayangkan bahwa kelompok prajurit bayaran serigala gua yang terlatih dengan baik bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan itu. Sepertinya apa yang didengarnya bukanlah rumor yang tidak berdasar. "Di mana pemimpinmu?" Sen Yanxiao melihat sekeliling tetapi gagal menemukan dulang. Ekspresi Evil Wolf menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangan kanannya. "Pemimpin kita, belum sadarkan diri." "Belum sadar." Sen Yanxiao terkejut. Dia langsung tahu ada yang tidak beres. Dia menekan Evil Wolf untuk meminta keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, dia tidak memberikan rinciannya. "Lupakan saja, aku akan membawamu menemui pemimpin kami. Mengenai apa yang telah terjadi, mungkin Magic Wolf akan memberitahumu." Kemudian, serigala jahat membawa Sen Yanxiao ke kamar dulang. Ketujuh serigala itu berkumpul di sekitar tempat tidur dulang. Pemimpin mereka terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Wajahnya yang tampan pucat pasi, dan bibirnya tidak berwarna dan kering. Keadaan tidak tampak begitu optimis baginya. Ketika kelima serigala lainnya melihat Sen Yanxiao, dia menyadari ada sesuatu yang tak terkatakan di mata mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang kondisinya lebih baik daripada Evil Wolf, dan ada luka mengerikan yang membentang dari pipi kirinya hingga ke lehernya. "Apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sen Yanxiao bertanya kepada tujuh serigala yang malang itu sambil mengerutkan kening.